Hai sobat investor semua, di video ini gue bakal kasih tahu kalian kalau seandainya kalian bisa menyisihkan ya satu kali dalam satu minggu aja nonton bioskop kalian, lalu kalian alokasikan pada instrumen cryptocurrency. Nah, kira-kira berapa hasil yang bisa kalian dapatkan dan potensinya itu seperti apa sih? Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Sebelum masuk lebih dalam, seperti biasa, gue akan coba disclaimer dulu kalian. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi begini ya teman-teman. Mungkin di sini jangan menganggap gue sebagai seorang guru atau apapun. Anggaplah sebagai orang yang mungkin lebih dahulu dalam invest atau mungkin ya senior lah dalam invest gitu. Jadi sekedar berbagi aja ya teman-teman semua. Gini, kalau misalkan ya kita itu bisa menyisihkan satu kali dalam satu minggu aja kita untuk nonton bioskop. Katakan kalian dalam seminggu bisa nonton bioskop tuh 3 kali. Ya kalian kurangin sekali lah gitu ya. Nah sekali ini berapa sih dampak yang bisa kalian rubah di finansial kalian? Nah jadi begini. Kalau misalkan kalian bisa menyisihkan aja ya satu kali dalam seminggu dalam nonton bioskop, anggaplah satu kali kalian nonton bioskop harganya 45.000. Oke, pasti setelah ini kalian akan langsung ngomong, wah kan bioskop nggak mungkin semurah itu gitu. Ya ada yang semurah itu juga, ada yang dia lebih mahal daripada itu. Setahu gue sih memang lebih mahal. Katakanlah 45.000 lah ya, 45.000 nih, 45.000. Terus kalian rutin kalian entah tabung di celengan dulu ya selama katakan kalian tabung ini tuh selama 2 tahun lah. Jadi setiap minggu kalian 45.000 terus sampai 2 tahun tuh kalian punya kegiatan itu. Kalian udah bisa terkumpul 4 jutaan sekian. Oke, pasti buat kalian ya menganggap bahwa oh itu dikit banget ya. Tapi ingat guys, itu dari hal kecil doang. Kamu bayangin kalau misalkan kamu bisa ngelakuin sesuatu hal yang lebih gede lagi gitu ya. Tentu hasilnya dan dampaknya lebih gede. Tapi itu udah cukup lumayan loh. Bayangin lu cuma ngisiin 45.000 loh dalam seminggu gitu. Lu aja bisa jalan-jalan dengan mengeluarkan lebih daripada itu, kenapa 45.000 aja? Sulit menurut gue seperti itu. Toh itu pun kan buat kalian juga di kedepan hari. Seperti itu. Itu kalau misalkan kamu pakai tabungan biasa. Nah, di sini menariknya adalah gue akan coba ya menggunakan cryptocurrency ya. Cryptocurrency-nya katakan adalah Cardano. Nah, Cardano itu sebenarnya gue udah pernah bahas nih di salah satu video gue sebelumnya juga ya. Kenapa ini cryptocurrency yang menarik juga. Tapi balik lagi itu adalah sudut pandang gue pribadi ya. Bukan berarti orang lain harus sama dengan gue. Itu adalah hak kalian. Nah, but again, kalau misalkan kalian udah melakukan tersebut alias kalian sudah invest per minggu ya katakan 45.000 ya di Cardano sendiri ya selama 2 tahun sampai sekarang ya. Ini kalau kita lihat data masa lalu ya sampai katakan sekarang ini udah 2 tahun lah ya. Itu kalian sudah bisa mendapatkan 18.600-an. Wow. Jauh nggak? Tadi itu 4 jutaan, ini 18.600.000. Gede banget gitu. Kok bisa segede gitu? Itu kalau dalam 2 tahun. Kok bisa dalam 2 tahun terakhir kok Cardano bisa setinggi itu? Cryptocurrency itu punya potensi naik yang sangat drastis dan juga dia punya potensi turun yang sangat drastis. Mungkin kalian akan beranggapan bahwa investasi itu akan naik terus. Tidak, jawabannya teman-teman. Investasi itu ada masanya untuk turun dan dalam masa 2 tahun itu kamu harus ngelihat tuh banyak penurunan juga ya. Penurunannya itu pun juga tidak kecil gitu ya, bisa puluhan %. Nah, apakah kalian tetap masih bisa konsisten atau enggak?
Kalau kalian misalkan mau lihat contohnya seperti apa, gue pun juga udah mempraktekkan sendiri gitu di playlist trial trading. Kalian bisa cek sendiri gitu. Sekarang udah 1 tahunan lebih gitu. Walaupun misalkan dalam 1 tahun tidak sesuai dengan yang gue harapkan tercapai angka segitu, tapi gila loh, kebayang nggak sih lo punya duit dingin segede gitu gitu. Kan nggak kebayang gitu. Kalau misalkan duit panas sih mungkin aja ya, duit dingin kan belum tentu. Apalagi kalian yang mungkin yang baru kerja atau mungkin kalian mahasiswa, itu pun agak sulit, kecuali mungkin your parent is rich ya gitu ya. Nah intinya seperti itu potensinya guys. Lalu sebenarnya strateginya gimana sih untuk mencapai itu semua? Nah strategi untuk mencapai itu semua ya, itu lu sebenarnya tinggal mengurangi kebiasaan lu untuk ya nonton bioskop, katakan di sini. Kan simple sebenarnya, tapi dampaknya tuh bisa segede gitu. Ya lu nggak perlu harus cari part time job ya, lu nggak perlu harus cari apalagi nih duit tambahan gitu, tapi lu hanya mengurangi sedikit aja, but it can change a lot loh ya, bisa berubah banyak gitu ya di kedepan hari. Nah investasi itu ingat guys, itu investasi butuh waktu ya, karena temennya waktu, karena berdasarkan dalam tahunan, maka resikonya itu akan semakin lebih kecil dan tentunya potensi keuntungannya akan lebih tinggi. Apalagi instrumen-instrumen yang memiliki ya tingkat resiko tinggi ya, pasti itu potensi returnnya tinggi. Contohnya adalah cryptocurrency sendiri. Oke guys, itu sih sebenarnya, dan hitungan gue tadi itu berdasarkan kalau misalkan gue menggunakan aplikasi Pintu. Jadi di aplikasi Pintu itu ada yang namanya nabung rutin. Nah, di situ kalian bisa lihat tuh kalau misalkan kalian nabung rutin dari 2 tahun lalu, berapa hasilnya sekarang. Nah, akan ada pertanyaan lagi, oh berarti gue harus investasi menggunakan fitur nabung rutin? Enggak guys, caranya yang investasi rutin. Nabung rutin itu adalah fitur. Jadi kalian mau pakai aplikasi apa aja, itu sah-sah aja. Jangan terpatok bahwa, oh ini ada fitur nabung rutin, saya pakai nih. Enggak, itu cuma buat menganalisa data masa lalu aja. Kalau kamu invest 2 tahun lalu berapa, kalau invest tahun lalu berapa. Tentunya kalau dengan kayak begitu kan kalian akan termotivasi, oh ya kalau misalkan gue invest, gue punya opportunity loh, gue punya kesempatan untuk mendapatkan segitu, kenapa tidak gitu. Dan perlu diingat, investasi itu gunakanlah uang dingin atau uang yang tidak kalian gunakan untuk kebutuhan maupun sebenarnya keinginan. Seperti itu, jadi duit dingin guys. Ingat, investasi itu tidak ada yang menjamin keuntungan 100%. Tetapi dia memberikan opportunity kalian untuk bisa mendapatkan hasil yang besar. Tentunya itu juga tidak mudah karena butuh kesabaran ya, dan juga lebih butuh untuk konsisten. 2 kuncinya, tapi memang kelihatannya mudah, tapi itu tidak gampang loh. Nanti kalian tahu sendiri maksud gue seperti apa. Ya. Oke semuanya, bila mana setelah ini kalian termotivasi untuk mulai berinvestasi cryptocurrency di aplikasi Pintu ya, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini juga. Nanti kalian bisa dapat komisi dari setiap kalian melakukan pembelian ya. Jadi lumayan kan untuk nambahin dari investasi kalian walaupun cuma sedikit. Dan gue pun juga dapat hal yang sama. Jadi kalau misalkan gue beli juga dapat komisi gitu. Seperti itu. Nah, bila mana kamu setelah ini termotivasi untuk belajar lebih dalam lagi soal cryptocurrency, kalian bisa cek juga di seminar investasi cryptocurrency gua. Nanti kalian bisa tahu nih tentang cryptocurrency itu seperti apa, secara dasarnya seperti apa. Jadi ketika kalian invest, kalian tahu apa yang kalian investin itu. Seperti itu. Bila mana kamu rasa video ini sangat bermanfaat, kamu bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain ya, termasuk di sosial media kalian, mungkin di Facebook ya, mungkin di platform sosial media lain atau WhatsApp ya, silahkan aja gitu. Siapa tahu mereka sendiri termotivasi untuk mulai invest. Tetapi balik lagi guys ya, tetap harus belajar terus. Oke semuanya, bila mana kamu suka dengan konten ini, kalian bisa subscribe, like, dan komen di video gua. Komen aja title selanjutnya mau seperti apa, nanti gue akan coba resapi dulu, nanti mungkin ditayangin juga. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.